Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiandi Estaib dari kelas A Pendidikan Kimia dengan NIM 4414-2031. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai analisis STEM pada materi asam basa. Mengapa saya memilih materi asam basa? Karena senyawa yang bersifat asam maupun basa adalah dua zat yang keberadaannya banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai hal di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk peran STEM dalam kajian ini yaitu untuk mempermudah kita dalam mempelajari materi asam basa dengan menganalisis materi ini berdasarkan 4 disiplin khusus. 4 disiplin ilmu yang saya maksud tadi yaitu adalah sains, teknologi, engineering, dan matematika. Sains itu sendiri adalah kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran, serta teknologi adalah inovasi-inovasi untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Engineering yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk mendesain dan mengkonstruksi mesin, peralatan, sistem bagi manusia secara ekonomis dan ramah lingkungan. Dan yang ke matematika yaitu adalah ilmu tentang pola-pola dan hubungan serta menyediakan bahasa bagi teknologi, sains, dan engineering. Nah, masuk pada topik yang akan kita bahas yaitu konsep sains pada materi asam basa. Berdasarkan materi asam basa, saya mengambil topik yaitu sabun. Nah, di mana sabun ini ada tentunya familiar sekali bagi kita uh, yaitu alat untuk membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran. Nah, konsep sains pada pembuatan sabun ini yaitu adalah dasar teori pembuatan sabun cair maupun sabun padat adalah reaksi sponifikasi. Sponifikasi itu adalah reaksi hidrolisis asam lemak atau minyak oleh adanya basa kuat atau NaOH dan KOH atau juga dikenal dengan larutan alkali sehingga menghasilkan sabun berupa garam natrium dari asam lemak atau minyak. Itu adalah konsep sains pada materi asam basa, khususnya sabun, pembuatan sabun. Yang kedua, yaitu adalah konsep teknologi pada materi asam basa. Pada zaman Mesir kuno, mereka membersihkan diri dengan menggunakan natron, yaitu garam yang dicampur dengan minyak dan itu juga digunakan sebagai sabun. Mereka juga memanfaatkan lemak hewan dengan madu sebagai pelembab kulit. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman yang semakin maju, manusia sekarang sudah bisa mengembangkan garam dan minyak serta madu digabungkan menjadi sebuah produk sabun modern. Nah, yang mampu membersihkan sekaligus melembabkan kulit. Kebiasaan dari orang-orang zaman dulu tersebut memberikan inovasi-inovasi sehingga orang zaman sekarang mampu memproduksi sabun yang bisa menggabungkan dua kelebihan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu konsep engineering pada materi asam basa. Masih pembuatan sabun. Pada pembuatan sabun, engineering berperan sebagai penjelasan bagaimana cara pengolahan dari sabun ini. Yang pertama yaitu memasukkan minyak zaitun, minyak kelapa sawit, dan minyak kelapa ke dalam wadah. Tambahkan bubuk kopi secukupnya ke dalam larutan. Aduk larutan menggunakan hand blender agar tercampur dengan sempurna. Tuangkan campuran di wadah A yang sudah didiamkan ke dalam wadah B. Nah, kemudian aduk kembali larutan dengan hand blender hingga teksturnya berubah menjadi kental. Jika larutan sudah mengental, tuangkan ke dalam cetakan. Diamkan adonan di suhu ruang selama kurang lebih 1 kali 24 jam. Jika adonan sudah membeku, potong sesuai selera menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, peran dari engineering yaitu menyediakan proses pengolahannya dari pembuatan sabun tersebut. Nah,
Yang terakhir yaitu adalah konsep analisis konsep matematika pada materi asam basa. Nah, peran matematika pada contoh ini atau pembuatan sabun yaitu memberikan nilai matematika atau kadar dari bahan-bahan yang terkandung pada pembuatan sabun ini yang kita sering sebut dengan komposisinya. Nah, pada pembuatan sabun dengan ekstrak tumbuh-tumbuhan biasanya dibuat dengan perbandingan 80/20 atau 90/10, dan sabun yang mempunyai lemak yang berlebih mempunyai perbandingan 50/50 atau 60/40. Tapi pada umumnya sabun yang akan diperdagangkan itu mengandung 10-30% air, dan jika sabun kekurangan air maka akan sulit larut. Nah, itu adalah pemahaman saya terkait materi asam basa berdasarkan STEM, yaitu Sains, Teknologi, dan Engineering. Ya, bila ada salah-salah kata atau miskonsepsi dari saya mohon maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.